Oke, kita akan membahas soal selanjutnya ya. Zat MnO4- direaksikan dengan Cl- dalam suasana HCl jika MnO4- menjadi Mn2 pos. Jadi kita tuliskan dulu Mn ya O4- itu berubah menjadi Mn2 pos. Dan Cl- berubah menjadi Cl2. Jika disetarakan, diperoleh koefisien Cl2-nya sama dengan berapa? Jadi kalau kekurangan oksigen yang kita tambahkan itu adalah H2O. Ketika kekurangan hidrogen yang kita tambahkan itu adalah ion H positif. Oke, jadi kalau MnO4- dan Mn2 pos, oksigen di bagian kiri 4 buah. Artinya di kanan kekurangan 4 oksigen. Jadi yang kita tambahkan itu adalah 4 H2O. Oke, kemudian muncul hidrogennya 2 kali 4. Ada 8 hidrogennya. Jadi supaya setara, di bagian kiri ini kita tambahkan 8 H positif. Oke, kemudian kita setarakan muatan. Jadi muatannya ini kan positif 1 dikali 8 pos 8 ditambah min 1. Berarti positif 7 bagian kiri. Sedangkan bagian kanannya pos 2. Positif 7 dan positif 2 itu selisih 5 muatan. Kita tambahkan elektron di pihak yang lebih positif. Berarti kita tambahkan 5 elektron di bagian kiri. Kemudian Cl- menjadi Cl2. Belum setara jumlah Cl-nya. Di bagian kanan Cl-nya 2. Maka Cl- ini kita kalikan 2. Kemudian kita setarakan muatan. Berarti kan Cl- ini min 1 dikali 2. Min 2. Sedangkan di kanan nggak bermuatan. Jadi supaya setara, bagian kanan kita tambahkan 2 elektron. Oke, kemudian elektronnya ini harus sama banyak ini. Jadi 5 dan 2 supaya sama banyak, maka reaksi yang di atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 5. Oke, kemudian kita totalkan reaksinya, maka hasilnya itu adalah MnO4- dikali 2, berarti 2 MnO4- ditambah 2 Cl- dikali 5, berarti 10 Cl- ditambah 8 H pos dikali 2 berarti 16 H positif, menghasilkan Mn2 pos dikali 2 itu adalah Mn2 positif. Ya, 2 Mn2 positif ditambah Cl2-nya dikali 5 itu adalah 5 Cl2 dan H2O-nya dikali 2. Hasilnya adalah 8 H2O. Pertanyaannya, maka koefisien Cl2 jawabannya adalah 5. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya. Diketahui berbagai reaksi redoks berikut ini. Urutan daya oksidasi unsur mulai dari pengoksidasi paling kuat. Ya, jadi kita lihat dulu. Kalau potensial selnya positif, itu artinya logamnya itu berhasil mengusir ion logam dari larutan. Ya, jadi kalau untuk reaksi pertama A ditambah B2 positif. Oke, A ditambah B2 positif, potensial selnya positif, itu artinya A itu berhasil mengusir B dari larutan. Atau kalau di dalam daratan volta, A itu letaknya di bagian kiri dari B. Ya, kemudian yang kedua, D ditambah B2 positif, potensial selnya negatif. Ini artinya D itu tidak berhasil mengusir B dari larutan, atau D itu letaknya di sebelah kanan dari B. Gitu ya. Dan yang ketiga, 2C tambah 3D positif, ini potensial selnya positif. Itu artinya C itu berhasil mengusir D dari larutan, atau C itu letaknya lebih di kiri daripada D. Oke, jadi kalau kita urutkan A di kiri B, potensial selnya ini bedanya adalah 0,32. Kemudian yang kedua, B di kiri dari D, dengan beda potensialnya ini adalah 0,78, ya jaraknya itu 0,78 volt. Dan yang terakhir C itu terletak di sebelah kiri dari D. Jadi C-nya di sini. Ya, dengan jaraknya ini adalah 0,4.
Kalau ditanya urutan daya oksidasi dimulai dari pengoksidasi paling kuat, pengoksidasi paling kuat ini adalah oksidator kuat. Oksidator kuat harus mudah mengalami reduksi. Jadi kalau untuk unsur yang mudah tereduksi itu letaknya lebih di sebelah kanan. Maka pengoksidasi paling kuat itu adalah D. Diikuti dengan C, kemudian B, dan yang terakhir itu adalah A. Maka pilihan yang benar itu adalah yang B. Oke, kemudian yang ketiga, 10 Cl- ditambah 2 MnO4- tambah 16 H- menghasilkan 5 Cl2 tambah 2 Mn2+ tambah 8 H2O. Dia tanya, hitunglah potensial sel standar untuk reaksi ini pada 25 derajat Celcius adalah 0,15 volt. Berapa nilai K-nya? Oke, jadi kita perlu mengetahui jumlah elektron yang terlibat ya. Jadi kita tuliskan reaksinya dulu. Di sini kan MnO4-. Oke, itu berubah menjadi Mn2+. Oke, jadi kanan kurang 4 oksigen, berarti kita tambahkan adalah 4 H2O. Kemudian muncul 8H, maka yang kita tambahkan di bagian kiri adalah 8 H positif. Ya, muatannya itu berarti positif 8, ya positif 1 kali 8, positif 8 ditambah min 1, berarti di bagian kiri muatannya adalah positif 7. Di bagian kanan positif 2. Positif 7 dan positif 2 itu selisihnya 5 muatan. Jadi kita tambahkan 5 elektron di pihak yang lebih positif. Oke, kemudian Cl- menjadi Cl2. Cl-nya belum sama banyak, berarti ini dikali 2. Kemudian untuk menyetarakan muatannya, di bagian kiri muatannya min 1 kali 2, min 2. Di bagian kanan nggak bermuatan. Jadi supaya setara ini kita tambahkan 2 elektron di bagian kiri. Oke, maka kalau kita lihat jumlah elektron yang terlibat itu 5 elektron dan 2 elektron ini harus sama banyak dia. Jadi supaya setara, yang atas dikali 2, yang bawah dikali 5. Artinya jumlah elektron yang terlibat itu ada 10, 5 kali 2 ya 10. Kemudian kalau rumusnya potensial sel itu sama dengan potensial sel standar dikurang 0,0592 per N kali log K. Oke. Nah, jadi ini potensial selnya kalau pada saat kesetimbangan E-nya bernilai 0. Kemudian potensial sel standarnya 0,15 volt dikurang 0,0592 bagi jumlah elektron yang terlibat 10 tadi ya. Berarti ini 0,0592, supaya kita gampang hitungnya kita boleh anggap 0,06 nih. Oke, dibagi N-nya itu 10 kali log K. Oke, maka 0 sama dengan 0,15 dikurang 0,006 log K. Ya, jadi ini kita pindahkan. Berarti kan 0,006 kali log K sama dengan 0,15. Maka log K-nya itu sama dengan 0,15 bagi 0,006. Itu hasilnya adalah 25. Maka nilai K-nya itu adalah sifat logaritma. Ini kan basisnya 10 ya. Jadi 10 log K sama dengan 25. Maka nilai K-nya itu adalah 10 pangkat 25. Maka jawaban yang benar adalah D. Satu soal lagi, dengan memperhatikan setengah reaksi berikut ini, yang manakah merupakan zat pengoksidasi paling lemah? Jadi yang ditanya ini adalah zat pengoksidasi paling lemah, berarti oksidator lemah. Oksidator, kalau oksidator kuat itu paling mudah mengalami reaksi reduksi. Yang mudah mengalami reduksi, yang potensial selnya itu lebih positif. Jadi kalau oksidator lemah, kita pilih potensial selnya yang paling negatif. Oke, jadi di pilihan potensial sel yang paling negatif itu yang ini.
Oke, kemudian ditanya zat pengoksidasi paling lemah. Kalau oksidator itu zatnya mengalami, ya jadi ini mengalami reduksi. Oke, jadi kalau kita lihat yang mengalami reduksi itu adalah Ni2 positif. Ya, tereduksi menjadi Ni. Maka pilihannya zat pengoksidasi paling lemah adalah Ni2 positif ya, bukan Ni. Karena harus mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi itu adalah Ni2 positif.